Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dio Fernando, perwakilan dari kelompok 2F akan menjelaskan cara pemakaian POMKM dengan judul kami memaksimalkan keuntungan dengan program linear pada UMKM Kopi OTW menggunakan perangkat lunak POMKM. Dengan rekan-rekan saya, Bunga, Ahmad Zaki, Zakia, Farhandi, Raditya, Resdia, Reza, Siti, Usu, Firman, Cantika, Rio, Herlina, dan Dunda. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk produk-produknya dan bahan bakunya juga. Di sini ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu ada cup 14 oz, creamer, susu cair, kopi, bubuk Milo, espresso, es batu. Dan juga produk-produknya itu creamy latte, americano, salt caramel, Milo. Selanjutnya ada ketersediaan bahan bakunya itu ada cup 14 oz sebanyak 100 pieces, creamer sebanyak 1350 ml, susu cair sebanyak 9000 ml, kopi sebanyak 3900 ml, bubuk Milo sebanyak 330 gram, espresso sebanyak 300 ml dan es batu sebanyak 8000 gram. Nah, di sini ketentuannya itu creamy latte sebagai untuk X1, americano X2, salt caramel untuk X3 dan Milo itu X4. Selanjutnya di sini ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu ada Z sama dengan 4000 X1 plus 2000 X2 plus 3000 X3 plus 2000 X4. Dengan ketentuan X1 itu creamy latte, X2 americano, X3 salt caramel, dan X4 itu Milo. Yang mana masing-masing produk ini tuh diproduksi per hari. Dan juga ada fungsi kendalanya. Di sini ada cup 14 oz itu X1, X2, X3, X4 kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100. Creamer X15 X1 plus 15 X3 plus 15 X4 kurang dari sama dengan 1350. Susu cair itu ada 100 X1 plus 100 X3 plus 100 X4 kurang dari sama dengan 9000. Kopi ada 60 X1 plus 60 X3 kurang dari sama dengan 3900. Bubuk Milo ada 22 X4 kurang dari sama dengan 330. Espresso itu ada 30 X2 kurang dari sama dengan 300. Es batu itu ada 150 X1 plus 150 X2 plus 150 X3 ditambah 150 X4 kurang dari sama dengan 8000. Kendala non negatifnya itu ada X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya saya akan memberitahu untuk cara atau mengaplikasikannya ke POMKM. Di sini saya sudah menyiapkan untuk angka-angkanya itu. Di sini ada Z 4000 X1 itu kita taruh di maximize di X1, 2000 X2 itu kita taruh di baris maximize X2 2000 dan seterusnya seperti X 3000 X3 2000 X4. Dan juga di sini ada fungsi kendalanya untuk cup 14 oz itu masing-masing itu satu satu untuk X1, X2, X3, X4. Dan untuk creamernya itu di sini ada 15 X1, 15 X3, 15 X4. Dengan RHS-nya itu untuk cup 14 oz itu ada 100, untuk creamer itu ada 1350. Di sini ada susu cair juga untuk X1-nya itu ada 100, X2-nya, X3-nya maaf ada 100 juga, X4-nya ada 100. Di sini ada kopi juga. Kopi itu X1-nya 60, X3-nya 60. Dengan HRAS-nya untuk susu cair itu ada 9000 dan kopi itu ada 3900. Untuk bubuk Milo itu hanya ada di X4 yaitu 22 dengan HRAS 330. Untuk espresso juga hanya ada di X2 ya, dengan RAS-nya itu 300. Untuk es batunya itu ada 150 X1, X2, X3, X4 dengan RHS-nya 8000. Selanjutnya kalau sudah seperti ini kita bisa langsung untuk mencet solve. Nah, jika sudah seperti ini itu
Udah diketahui kalau X1-nya itu ada sebanyak 53,33, X2-nya itu 0, X3-nya itu 0, X4-nya 0, dengan HRHS-nya total itu 213.333,3. Selanjutnya itu kita bisa ke solution ini, dan langkah keduanya itu ada ranking. Nah, selanjutnya itu ada ranking. Di ranking ini ada X1 dengan radiusnya itu 0. Radius 0 itu artinya tuh penggunanya itu sudah optimal. Sedangkan X1 itu untuk radiusnya itu 0, yang berarti di creamy latte-nya ini sudah optimal. Sedangkan produk-produk lain seperti X2 itu untuk americano, X3 itu untuk salt caramel, dan X4 itu untuk Milo itu radiusnya itu masih 2000, 1000, dan 2000, yang berarti belum optimal. Selanjutnya itu ada original value, yang dimana original value ini nilainya itu dari fungsi tujuan. Di Z ini 4000, 2000, 3000, dan 2000. Untuk selanjutnya itu ada lower bound. Nah, di lower bound ini maksudnya itu nilainya batas bawah. Batas bawahnya itu 3000, infinity, infinity, infinity. Nah, untuk selanjutnya itu ada upper bound, batas atas. Di situ ada angka X1-nya itu infinity, X2-nya itu 4000, X3 4000, dan X4-nya 4000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada original value juga, yang dimana original value ini tuh didapat dari fungsi kendala, yang mana K14OS itu ada 100, creamer 1350, susu cair itu ada 9000, kopi itu ada 3900, bubuk Milo itu ada 330, espresso itu ada 300, es batu itu ada 8000. Untuk selanjutnya itu kita ke solution list. Uh, di dalam solution list ini bisa kita lihat kalau untuk X1 ini sendiri, di sini bisa kita lihat kebutuhan produksinya itu ada di value itu sebesar 53,33. Untuk X2-nya itu sebesar 0, yang dimana artinya itu sudah optimal. X3-nya optimal, X4-nya sih itu sudah optimal juga. Yang kedua itu ada di select. Select 1, select 2, select 3, select 4, select 5, dan select 6 itu belum optimal dikarenakan masih ada sisa seperti select 1 itu sisa 46,67, select 2 550, select 3 itu 3666, select 4 700, select 5 itu 330, select 6 itu 300. Sedangkan select 7 itu sudah optimal dengan value-nya itu udah di angka 0. Dan dari analisis yang dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa keuntungannya itu mencapai 213.333. Nah, untuk selanjutnya itu ada langkah di iteration. Nah, iteration itu maksudnya itu untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan 4 langkah. Nah, seperti yang bisa kita lihat itu di sini ada iteration 1 dan iteration 2. Nah, di iteration ini seperti yang bisa kita lihat, di sini ada untuk mencapai keuntungan 213.333 itu, kita itu membutuhkan X1-nya itu sebanyak 53,3. Nah, untuk selanjutnya itu ada di sini. Di sini itu ada original problem, ada maximize-nya, ada cup, ada creamer, susu, kopi, bubuk Milo, espresso, es batu, dan di sini ada dual problemnya juga. Nah, jika sudah sampai di sini, kita bisa lanjut ke edit data. Nah, kita sudah balik lagi ke
awal. Seperti itu cara pemakaian POM-QM. Di sini kita bisa lihat ada linear programming result, ranking, solution list, iteration, dan dual. Sebenarnya ada yang keenam yaitu grafik. Tapi di sini kita menjelaskannya tentang ini aja, linear, ranking, solution list, dan iteration. Baik ya, mungkin itu saja untuk penjelasan memakai aplikasi POM-QM-nya yang dari fungsi kendala diaplikasikan ke POM-QM. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.